Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah. Berbicara tentang rejeki nih, banyak yang bilang kalau rejeki itu gak cuma materi doang kok. Tapi kesehatan, kenikmatan kumpul bersama dengan keluarga, bisa memeluk orang tua kita, mencium orang tua kita itu juga salah satu bentuk rejeki yang Allah berikan kepada kita. Nah tapi yang namanya rejeki itu kan seperti roda berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Allah bisa cabut kapanpun Allah mau dan Allah bisa membagikan kepada siapapun seperti yang Allah mau. Tapi katanya nih dengan kita memiliki status yang baru juga bisa insya Allah membuka rejeki yang baru. Nah makanya tema kita pada pagi hari ini adalah status baru, rejeki baru. Bersama dengan guru kita ada Ustadz Maulana, ada Ustadz Syam dan juga ada Ustadz Bani Hashim. Pertama-tama nih Ustadz sebelum kita belajar kita lihat dulu yuk tayangan pernikahan yang berikut ini. Masya Allah indah sekali pokoknya kalau ngomongin pernikahan, pesta pernikahan tuh bahagia gitu ya. Iya, serasa saya lihat Ustaz Sam waktu itu. Masya Allah, tapi insya Allah selama perjalanan kehidupan pernikahannya juga bahagia terus dong. Nah Ustadz Maulana, berbicara tentang pernikahan nih, bener gak sih ketika suami istri baru menikah itu katanya ada rezeki baru yang datang juga. Bener gak sih? Mohon tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita karena berbicara tentang pernikahan. Ini satu bentuk kebahagiaan dan ternyata setelah menikah diluaskan dan dimudahkan rezekinya. Bukankah ketika orang sudah menikah disebut selamat menempuh hidup baru? Sekali lagi, selamat menempuh hidup baru. Kenapa dikatakan selamat menempuh hidup baru? Berarti ada dua hidup. Hidup lama, hidup baru. Benar kan? Berarti hidup lama itu apa? Hidup lama itu ditanggung orang tua. Tapi ketika sudah menikah, hidupnya menanggung. Jadi ada perbedaan. Makanya ketika berkata selamat menempuh hidup baru berarti selamat hidup untuk menanggung. Selamat hidup untuk bertanggung jawab. Selamat hidup dalam melepas kesendirian menjadi ada pasangan. Nah rezeki macam apa yang kita dapat ketika kita sudah menikah adalah ketentraman hati dan kesucian jiwa. Makanya orang yang sudah menikah tentramlah Ustaz Sam. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Tentram. Dulu maaf ya, enggak tenang orang kalau belum nikah. Enggak tenang. Enggak tenang kesana lah apa. Tapi ketika sudah punya pasangan ada tujuan hidup. Apalagi istri kalau sudah hamil, aduh siap Masya untuk Allah. begadang. Masya Allah kirain apa. Benar sih itu realita ya Ustadz. Saya tidak mau bicara siap-siap menanggung materi. Alhamdulillah Enggak, materi alhamdulillah. ada banyak. Begadangnya itu. Oh begadang itu endorse-nya banyak dia. Bill-in banyak dia. Tausiahnya banyak, offernya banyak. Cuma yang harus dipikirkan ada enggak waktu buat keluarga. Tapi tenang aja. Allah kasih kekuatan kita. Menenteramkan jiwa dan mensucikan jiwanya. Artinya yang ditentramkan, jiwanya yang disucikan itu. Dan mohon izin, rezeki macam apa yang kita dapat setelah menikah? Rezeki kebahagiaan. Sekali lagi, bahagia banget. Ya Allah, tidur ada yang dampingi. Curhat ya saya? Enggak lah.
Ustaz Sam ya. Iya Ustaz. Enak tuh? Alhamdulillah. Pernah Udah nggak bangun tiba-tiba kaget? Ih, ada orang di sampingku. Awal-awal Ustaz. Awal-awal. Iya, kalau Kaget. sekarang kaget kalau lagi nggak ada. Cinta benar, pokoknya cinta benar. Cinta benar. Lalu apa lagi? Rezeki meningkatkan rasa syukur. Ternyata apa yang kita kejar, apa yang kita kerja, apa yang kita hasilkan ternyata bermanfaat. Karena apa? Ada yang mengelola, ada yang mengatur, ada yang menikmati, ada yang mensyukuri. Maka rasa syukur itu yang muncul. Itu bentuk kebahagiaan loh. Tiba-tiba ada yang sambut. Dulu kalau kita bawa besek habis tausiah, nggak ada yang sambut, simpan aja di meja. Nggak ada yang ngingetin makan ya Ustadz? Kenapa Bani, kenapa Ustaz Bani? Ustaz Bani ketawa ya. Kan kita kan berbicara masalah realita Ustaz Betul, ya. betul. Kalau pulang bawa besek tiba-tiba disambut. Itu bahagia banget. Sekarang saya pulang kasih tetangga aja. Nggak ada yang ngambil kan. Nah semakin giat dan tekun dalam beribadah dan bekerja. Bagi orang yang sedang menikah maka rezeki yang diperoleh adalah bentuk karunia. Sekali, makanya yang disebutkan dalam Al-Quran disebutkan, maka diberikan karunia, nikahkan, akan diberikan karunia oleh Allah. Apa itu karunia? Kerjaan, pemikiran, mindset untuk bekerja. Orang yang sedang menikah itu malu untuk tinggal di diam-diam, baring-baring di rumah. Orang yang sudah menikah berarti menempuh hidup baru. Betul. Hidup untuk menanggung, bukan hidup untuk ditanggung. Oh. Jangan sampai keasikan. Ya masak ibuku, enggak boleh begitu. Udah nikah jangan ngerepotin orang tua. Ustadz Syam. Yeah. Yuk kita belajar lagi nih tentang pernikahan. Tapi kan yang namanya hidup itu nggak selalu manis. Kadang ada asemnya, kadang aduh nauzubillah min dzalik ada pahitnya gitu kan. Nah janji Allah, insya Allah kalau kita menikah rezekinya akan diperluas. Tapi maaf sekali nih banyak teman-teman yang ngerasa aku udah nikah tapi kok ngerasa kayak rezekinya gini-gini aja sih masih seret. Nah itu gimana tuh Ustadz Syam? Mohon tausiahnya. Baik, tabi guruku Ustadz Bani, Ustadz Maulana, Kak Caca serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Ternyata kalau hitung-hitungan rezeki nggak ada bedanya Ustaz dari sebelum nikah sampai setelah nikah. Ada yang mengatakan demikian. Bahkan makin susah habis nikah, makin bingung. Kalau dulu cuma mikirin satu piring, sekarang mikirin 2 piring gitu. Maka subhanallah mana janji Allah katanya. Padahal Allah katakan dalam Al-Quran, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Bahkan yang fakir pun kata Allah maka akan diperkaya oleh karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata dalam kondisinya, dalam kenyataannya ternyata tidak semulus itu. Ada asemnya tadi kata Kak Caca, ada juga pahitnya, nggak selalu manis. Maka ternyata apa penyebab? Di antara penyebab rezeki itu seret walaupun sudah menempuh hidup baru. Maka berkata para ulama yang pertama karena terlalu hitung-hitungan dalam beramal. Hitung-hitungan dalam beramal itu gimana maksudnya? Ustadz saya udah sholat duha, ya Allah saya udah tahajud, saya udah sholat duha kok miskin-miskin aja. Terlalu hitung-hitungan dalam beramal. Ya Allah saya sudah berdoa kok belum dikabulkan, berhitung dalam beramal. Padahal belum tentu amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beramal nih emang tugas kita di dunia untuk beramal. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau dikasih di dunia oleh Allah bonus, tapi janji Allah pasti dikasih di akhirat. Itu yang pertama, jangan terlalu hitung-hitungan dalam beramal. Yang kedua, karena kurangnya istighfar. Kenapa istighfar ini sangat penting? Ketika Al-Quran mengatakan, Aqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama'a alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banin. Maka akan diperbanyak hartanya, diperbanyak juga anak-anaknya. Maka subhanallah sebelum nikah saya sering ngamalin istighfar nih. Karena dikasih tahu sama guru-guru kita. Ternyata Ustadz tuh sering bawain ayat. Ada ayat tentang istighfar itu memperbanyak anak. Jangankan Ustadz, anak aja diperbanyak apalagi pasangan gitu. Maksudnya akan diberi pasangan. Berarti
teman-teman yang jomblo nih, yang masih sendiri, perbanyak istighfar. Karena Allah ngasih anak. Nggak mungkin Allah ngasih anak kalau belum ngasih pasangan. Berarti memperbanyak istighfarnya terlebih dahulu. Berarti jangan hitung-hitungan dalam beramal, perbanyak istighfar. Yang ketiga, perbanyak sedekah. Sedekah itu bukan hanya dengan harta. Karena pasti ada lagi yang protes. Gimana saya bisa sedekah kalau nggak punya duit? Maka sedekah itu bukan hanya dengan harta. Kita membantu kesulitan orang lain, tersenyum kepada orang lain, berwajah ceria di hadapan orang lain, sudah termasuk sedekah. Berakhlak mulia terhadap tetangga, sudah termasuk sedekah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada konsep penting ketika berbicara tentang rezeki. Rezeki itu apa yang Allah takdirkan menjadi milik kita tidak akan pernah terhalang. Dan apa yang Allah sudah takdirkan tidak bakal menjadi milik kita, itu bagaimanapun usaha kita tidak akan pernah kita bisa miliki. Artinya apa? Kita beramal, berdoa itu adalah urusan kita. Urusan dikabulkan dan diberikan sama Allah itu urusan semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan berhenti berusaha, jangan putus asa karena pasti usaha itu tidak akan mengkhianati hasilnya. Allah ta'ala alam. Masya Allah, tabarakallah. Artinya kita harus ngaca ya. Benar. Jangan cuma menuntut janjinya Allah, tapi kita ngaca seberapa banyak dosa yang udah kita lakuin. Ya Allah. Sehingga menghambat rezeki itu datang kepada Benar. kita. Jazakallah khair Ustadz Syam. Jamaah. Berbicara tentang suami istri nih Ustadz Bani. Bener gak sih? Kan orang bilang katanya di belakang laki-laki yang hebat ada wanita yang hebat ya kan? Katanya begitu. Di belakang apa di samping tuh? Berarti Bupati ada jadi hebat karena ada Masya Allah, tabarakallah. Ih, istri saya mau Ya, bukan Ustadz Bani nggak apa-apa. setuju tuh, bukan di belakang, katanya di Di samping. samping. Oh di Oh, di samping. samping. Oh iya di samping. Oh iya pasangan kebetulan dia lagi digandeng. naik motor Ustaz Bani. Iya. Bukan naik mobil. Iya. Nah Ustadz Bani, doa seorang wanita itu katanya kalau menjadi istri itu benar-benar dikabulkan oleh Allah. Dan Masya Allah, tabarakallah itu apa ya, mustajab gitu. Nah benar nggak ketika wanita berubah status dari yang tadinya bukan istri, bukan siapa-siapa menjadi istri itu berdoanya juga jadi beda gitu di mata Allah. Benar nggak sih Ustadz, mohon tausiahnya? Masya Allah, mohon izin guru kami Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mbak Caca, dan guru-guru kami dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Indah sekali Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut pernikahan itu atau perjanjian pernikahan dengan mitsaqan ghaliza. Hanya 3 kali Allah sebut. Pertama menyebut institusi pernikahan dengan mitsaqan ghaliza di surat An-Nisa ayat 21. Yang kedua perjanjian antara Allah dengan Bani Israel di ayat 154 di surat An-Nisa. Dan yang ketiga adalah perjanjian Allah dengan ulul azmi minar rusul. The bestnya para nabi dan rasul dalam surat Al-Ahzab ayat ke-7. Kenapa Allah sebut nikah itu sebagai mitsaqan ghaliza? Perjanjian yang agung, yang istimewa, yang luar biasa. Karena ketika kita menikah, kita sedang melibatkan Allah di sana. Ketika kita menikah, kita bukan hanya mengambil pasangan kita ini seorang istri dari ayahnya, tapi juga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka menikahlah karena Allah. Kenapa kamu menikah? Capek Ustadz, dikatain jomblo terus gak laku-laku katanya. Kenapa kamu menikah? Ustadz, yang lain sudah pada gendong anak, saya masih gendong-gendong laptop, maka saya menikah. Berarti nikahnya bukan karena Allah. Nikahlah karena Allah, maka Allah yang akan mencukupi segala kebutuhan kita. Disinggung tadi oleh guru-guru kita, Masya Allah. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau kalian fakir, kekurangan secara materi, mendapatkan kesulitan hidup dalam berumah tangga, kalau tujuannya karena Allah, Allah yang akan mudahkan insya Allah. Ustadz, saya ini baru menikah Ustadz. Masa langsung berdoa? Kan statusnya baru nih, baru kemarin, pengantin baru. Apakah harus juga berdoa ya Ustadz untuk kemudahan rizki suami saya? Nggak ada istilah lama dan baru. Begitu Anda sudah pindah dari status, kata guru kita tadi, dari status belum menikah menjadi menikah, dari jomblo apa? Fisabilillah. Fisabilillah. Jomblo fisabilillah menjadi berumah tangga, sudah disabilillah, Masya Allah. Maka ketika itu seorang suami, akad nikah itu bukan hanya pemindahan seorang istri tanggung jawabnya ke laki-laki, tapi juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang wanita atau sebagai anak ini yang tadinya orang tuanya yang menanggung rizkinya, menanggung hartanya, maka itu akan dipindahkan ke suami kita. Maka jangan pernah bosan meminta kepada Allah. Suami berangkat kerja, suami berangkat ke kantor, berwudulah, salat duha, gedor pintu arsy dengan doamu. Maka Allah akan membukakan rezeki dari berbagai macam arah untuk suami kita. Maka hei para suami, sini lagi ya. Hei para suami, salah lagi nih ya. Ya, benar, Hai benar. para suami,
Berapapun penghasilan Anda, apapun profesi Anda, sehebat apapun Anda dalam karir, jangan sombong. Karena di situ ada rizki istri kita yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui usaha kita. Makanya kata Allah dalam surat At-Talaq ayat 7, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Bagi laki-laki yang penghasilannya gede, banyak, kasih ke istri itu yang banyak juga, yang gede juga. Cocok enggak Bu Caca? No comment Ustaz. Yang penghasilan banyak berikan. Karena di situ ada doa-doa istri kita tuh, Masya Allah. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Tapi barang siapa ngepas Ustadz, ya sudah berikan secukupnya. Maka ayo jangan pernah berhenti untuk memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mudahkan insyaallah. Wallahu taala Amin, alam. amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Artinya nih bagi suami-suami yang ada di rumah, makin cinta sama istrinya, makin memuliakan istrinya, insya Allah makin dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul, karena catatannya, catatan garis merahnya bawahnya itu rezeki istri Allah titipkan di suami. Di suami, Masya Allah, tabarakallah. Nah Ustadz Bani, tapi nih kalau kita baru nikah namanya juga baru merintis. Nyari rumah juga kan kita juga ya masih harus nabung lah, nyari kendaraan masih harus nabung. Tapi baru nikah ternyata punya kewajiban harus memenuhi kebutuhan, maaf nih, mertua atau ipar. Itu gimana dalam pandangan Islam? Apakah kita baru juga nikah Ustadz, maksudnya uang juga masih pengen sih dapat rezeki banyak, tapi gimana tuh Ustadz? Waduh, nggak bisa jawab ini sama Caca. Hah? Gak bisa jawab sekarang? Gak bisa jawab sekarang. Gak bisa jawab sekarang. Setelah Kalau yang satu ini insya Allah. setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Iya. Oh